Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rundi. Saya dari jurusan PKSD. Saya dengan NIM 2022-110-1075. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengulas ulang tentang sebuah buku yang telah saya beli. Buku ini saya dapat pada saat ketika saya sedang berjalan-jalan atau berkunjung di toko buku. Pada saat saya sedang melihat-lihat di rak buku motivasi, saya tertarik dengan judul buku ini. Buku ini saya baca sedikit pada saat itu, dan setelah saya lihat-lihat ternyata isinya menarik juga, jadi saya beli. Dan ini adalah bukunya. Buku ini berjudul Baca Buku Ini Saat Engkau Gagal, ditulis oleh Kinanti Linda Rahayu. Ini penampakan bukunya. Jadi kenapa saya beli buku ini? Yang saya membuat buku ini menurut saya menarik adalah ini judulnya, Baca Buku Ini Saat Engkau Gagal. Dan ketika saya membeli buku ini, saya melihat di belakang buku ini ada kiasan atau sebuah motivasi, yaitu kegagalan sebenarnya adalah sahabat dari kesuksesan. Jadi pada saat saya membeli buku ini, saya tertarik karena judul dan kiasan di belakangnya itu. Setelah saya membeli buku ini, saya baca-baca sedikit tentang buku ini. Buku ini kurang lebih tebalnya 214 halaman dengan panjangnya kisaran sekitar 21 cm. Buku yang saya pegang ini diterbitkan oleh Psikologi Owner Yogyakarta tahun 2022. Dan yang saya pegang ini cetaknya Oktober 2022 bukunya. Setelah saya baca-baca tentang buku ini, saya mendapat sedikit atau maksudnya motivasi, dan saya akan ceritakan beberapa kutipan yang ada di buku ini. Jadi yang pertama-tama itu adalah buku ini membahas tentang kegagalan merupakan salah satu sahabat terdekat dari kesuksesan. Jadi yang dibahas di awal buku ini adalah tentang kegagalan dan kesuksesan. Mengapa seperti itu? Itu dia dijelasin karena supaya pembacanya lebih mengenal tentang kegagalan dan arti dari kegagalan-kegagalan itu yang menjadi kesuksesan. Lalu buku ini juga ditulis dengan penulisan yang sangat baik, yaitu dengan tulisan yang mudah dimengerti dan mudah dipahami, dengan sedikit dikutip sedikit motivasi dan diberi sebuah motivasi yang dikotaki seperti ini. Dan menurut saya, dari yang saya suka dari buku ini juga dia simple gitu, jadi lebih enak dibawa kemana-mana, sama mungkin untuk santai-santai gitu. Jadi buku ini tuh masuknya ke dalam non fiksi ya. Terus buku ini juga bagus dibaca untuk anak-anak remaja atau orang yang sudah bekerja yang umurnya di atas 18 tahun ke atas.
Dan buku ini untuk 18 tahun ke atas, ditulis di belakangnya ini. Lalu buku ini kenapa cocok untuk remaja atau orang 18 tahun ke atas? Karena biasanya umur 18 tahun ke atas itu orang yang sudah lulus SMP, SMA atau sudah bekerja. Jadi motivasi-motivasi yang ada di sini biasanya relate atau terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi bisa membuat orang yang termotivasi itu membangun dirinya jadi lebih baik. Kemudian dari yang saya lihat, buku ini dari penampakan luarnya memiliki warna putih rada keabu-abuan dengan judul buku hitam dan merah. Ini warna merah tua, dan di atasnya penulis, lalu di bawahnya ada sedikit kiasan yang ditulis, sesungguhnya berpura-pura sukses itu melelahkan. Di sini juga ada orang yang di belakang ini ada sedikit kutipan dari dalam buku yang seperti mirip-mirip kesimpulan, tapi ini sedikit menggambarkan bukunya itu. Seperti ini, di buku ini tertulis, dalam buku ini kalian akan tahu bagaimana cara kita menyikapi sebuah kegagalan. Nah, ini ditulis di belakangnya untuk supaya pembaca tahu bahwa buku ini bertujuan untuk memberikan motivasi bukan kepada orang yang gagal saja, tapi juga kepada orang yang ingin sukses, tapi jalannya tidak ingin terlalu banyak kegagalan, supaya saat termotivasi oleh buku ini mereka akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang saya suka dari buku ini juga, buku ini menggambarkan beberapa motivasi yang ada untuk kegiatan sehari-hari di setiap halaman yang dibalik. Jadi setiap kita berpindah halaman akan diberikan kutipan motivasi yang dikotak seperti ini, dan ada juga beberapa gambar-gambar supaya di dalamnya ini tidak terlalu kosong. Seperti ini. Dan yang saya kurang suka dari buku ini cuman mungkin karena dia susah, covernya ini sedikit keras, jadi untuk dibaca dia dibukanya kurang nyaman gitu. Dan menurut saya juga mungkin ya ini ada label-label di belakang ini, label harga atau barcode ini menurut saya terlalu mengganggu kalau ditempel di buku ini. Cuman ya buku ini bagus dan worth untuk dibaca. Yang membuat saya ingin membeli buku ini juga karena judulnya, isinya sangat motivasi, walaupun baru dibaca sedikit juga ya sangat di kehidupan nyata sangat membantu lah gitu. Ya contohnya ada juga di sini tentang kehidupan percintaan atau cinta dan sakit hati. Jatuh cinta dan patah hati maksudnya. Di sini ada jatuh cinta dan patah hati. Mungkin yang percintaannya kurang berjalan lancar bisa baca buku ini untuk memotivasi lah dalam percintaannya. Dan juga ini ada tentang patah hatinya juga, mungkin yang habis putus, habis apa gitu, bisa baca buku ini. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas waktunya untuk mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar. Saya dari Fakultas PBSD, Fakultas